Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Sri Hartini dengan NPM 19404063. Saya akan membawakan materi tentang aplikasi teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Sistem-sistem informasi di fungsi organisasi. Ini ada sistem informasi akuntansi, meliputi sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya alam. Sistem informasi keuangan ini nanti kemudian dikaitkan dengan fungsi keuangan, kemudian sistem informasi pemasaran dikaitkan dengan fungsi pemasaran, sistem informasi produksi dikaitkan dengan fungsi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia dikaitkan dengan fungsi sumber daya manusia. Sistem pengolahan transaksi. Sistem informasi yang digunakan untuk level operasional disebut dengan nama sistem pengolahan transaksi atau transaction processing system. Disebut sistem pengolahan transaksi atau transaction processing system karena sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya di dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi dan merekamkannya ke basis data dan pengolahannya menjadi informasi pencatatan nilai atau scorekeeping information. Di sini ada data transaksi bisnis, kemudian masuk ke TPS atau transaksi system, kemudian ada basis data dari TPS, kemudian diolah menjadi laporan scorekeeping, kemudian diolah menjadi pihak yang bertransaksi, kemudian diberikan kepada pihak yang bertransaksi, stakeholder, dan manajer level bawah. Sistem pengolahan transaksi. Transaksi bisnis terjadi di tingkat bawah atau operasional organisasi. Transaksi bisnis ini dapat berupa transaksi keuangan dan non-keuangan. Yang pertama yaitu transaksi bisnis keuangan operasional ditangani oleh TPS Sistem Informasi Akuntansi. Kedua yaitu transaksi bisnis non keuangan operasional ditangani oleh TPS masing-masing sistem informasinya. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mendukung suatu kegiatan yang ada di fungsi-fungsi bisnis yang meliputi area akuntansi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sistem informasi yang diterapkan di area fungsi tersebut dinamakan sistem informasi fungsional atau sistem informasi bisnis, yaitu yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi atau SIMA atau CIA. Yang kedua yaitu sistem informasi pemasaran atau SIMPEM. Yang ketiga yaitu sistem informasi produksi atau SIMPRO. Yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima yaitu sistem informasi keuangan atau SIMKU. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIMA atau SIA adalah sistem informasi yang mencatat dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. SIA mempunyai beberapa sistem bagian yang berupa siklus akuntansi, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus konversi, siklus manajemen sumber daya manusia, dan siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Di bawah ini merupakan hubungan siklus akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi. Ada pemrosesan order penjualan, penagihan, penyertaan kas, penerimaan kas, buku besar, pengeluaran keuangan. Dari pemrosesan order penjualan kemudian masuk pada analisis penjualan. Pemrosesan order penjualan ini ada utang dagang, pengeluaran, kemudian pembelian, pemrosesan kesediaan. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau SIMPO atau Marketing Information System adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, pengevaluasi, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi.
Komponen pemasaran ada input pemasaran berupa data eksternal pemasaran, data internal pemasaran, dan sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu model pemasaran digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Yang ketiga yaitu output pemasaran berupa laporan berisi informasi pemasaran dikenal dengan istilah 4P dan 1 interpretation. Di sini ada komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran itu ada input pemasaran berupa data eksternal pemasaran, data internal pemasaran, dan sistem informasi akuntansi. Kemudian dikelola oleh model pemasaran dan menghasilkan output pemasaran berupa informasi tempat, informasi produk, informasi harga, dan informasi integrasi. Sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi terusung pada sistem informasi yang melakukan perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur. Sistem produksi terdiri dari dua macam, sistem produksi fisik dan sistem produksi dan sistem informasinya. Sistem produksi fisik ini merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi yang disebut juga dengan sistem pengendalian produksi atau PCS atau Production Control System. Yang kedua yaitu sistem informasi produksi menghasilkan informasi pada manajer dan fungsi produksi. Komponen output produksi ada 4 macam kelompok output yang dihasilkan sistem produksi. Sistem output produksi yang pertama yaitu informasi proses produksi. Ini menunjukkan kejadian selama proses produksi berlangsung. Yang kemudian itu informasi sediaan. Ini menunjukkan status dari bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian informasi kualitas produk. Ini menunjukkan informasi yang berhubungan dengan penanganan kualitas selama proses produksi. Yang keempat yaitu informasi biaya produksi. Ini berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi. Sistem informasi sumber daya manusia atau SDM atau Human Resource Information System adalah sistem informasi untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Ini ada komponen output sumber daya manusia. Ada 6 macam kelompok output dapat dihasilkan oleh sistem informasi SDM, yaitu informasi tentang perencanaan tenaga kerja, tentang pengadaan kerja, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi, benefit, dan lingkungan kerja. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang digunakan manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Ada 7 macam kelompok output dapat dihasilkan oleh sistem informasi keuangan, yaitu informasi tentang proses keuangan, tentang modal kerja, tentang investasi, tentang pendanaan, tentang budget modal, tentang kinerja keuangan dan anggaran keuangan. Enterprise Resource Planning adalah suatu perangkat lunak dalam aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. ERP termasuk Transaction Processing System ditambahkan sistem organisasi yang terintegrasi. Aplikasi ERP meliputi fungsi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan logistik. Perbedaan paket ERP dengan paket komersial lain. Modul ERP terintegrasi ke data yang umum, misalnya terjadi transaksi order penjualan di suatu tempat. Modul ERP dirancang sesuai dengan proses bisnis yang mengikuti model rantai nilai atau value chain atau rantai penyediaan supply chain. Manfaat ERP. Manfaat ERP menurut penelitian terakhir itu market menunjukkan adanya 7 benefit dengan membeli paket ERP, yaitu yang pertama 3 benefit berhubungan dengan masalah bisnis, 2 benefit berhubungan dengan teknologi informasi, dan yang ketiga yaitu dan sebuah benefit berhubungan dengan bisnis dan teknologi bersama-sama, dan yang keempat itu sebuah benefit lagi berhubungan dengan biaya perawatan. Kelemahan ERP. Yang pertama yaitu implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi.
Baik, saya lanjutkan kembali, yaitu kelemahan ERP. Implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus berubah cara mereka berbisnis. Yang kedua yaitu biaya implementasi ERP yang sangat mahal, yang dapat sampai jutaan dolar. Yang ketiga yaitu organisasi yang memikirkan hal yang besar dari ERP tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Yang keempat yaitu permasalahan lainnya, ada personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang baik mental maupun keahliannya. SAP atau Systemized and Unprogrammed Doing adalah perusahaan perangkat lunak multinasional yang memproduksi perangkat lunak perusahaan untuk mengelola operasi bisnis dan dihubungkan dengan klien. Kemudian SAP berganti nama menjadi Sistem Aplikasi dan Produk in Data Processing dan kantor pusatnya di Waldorf, Jerman. Pemakai SAP diantaranya adalah perusahaan kimia Dow Chemical Company dan GE dan DuPont dan Netflix dan kompeti perusahaan minyak Chevron Corporation dan Exxon Corporation, perusahaan komputer Apple Computer, IBM dan Intel. Produk-produk SAP R berdua dikeluarkan tahun 1979. Dijalankan di komputer mainframe menggunakan dua tingkatan, yaitu jam terminal dan mainframe dengan basis datanya. Yang kedua adalah SAP R per 3 dibuat pada tahun 1987 dengan menggunakan bahasa generasi keempat yaitu A4 per 4 dan dianggap sebagai paket terunggul di kategori ERP. Tahun 1999 SAP meluncurkan MySAP.com, yaitu versi SAP R per 3 yang digunakan secara komprehensif dengan aplikasi internet dengan menambahkan aplikasi e-business, CRM atau Customer Relation Management dan SCM atau Supply Chain Management. Modul SAP. SAP membagi MySAP.com menjadi 7 area aplikasi, yaitu manajemen rantai penyediaan supply chain management, manajemen siklus hidup atau produk life cycle management, ada manajemen kapitas atau manajemen kapitas SDM atau human capital management, ada keuangan atau finansial, ada intelligence atau business intelligence, ada manajemen relasi dagangan atau customer relationship management, dan yang ketiga itu electronic commerce. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.